Waktu terus berjalan, Bang Adul semakin sukses. Ia juga sudah memiliki rumah yang dibangunnya sendiri. Restoran yang dipimpin Bang Adul berjalan normal dan bahkan semakin berkembang. Bang Adul dan anak buahnya bekerja dengan sangat baik, membuat para pengunjung terkagum atas perubahan Bang Adul dan anak buahnya yang dahulunya adalah preman pasar. Ajmal dan Izan menjadi daya tarik tersendiri, membuat orang-orang semakin terhibur ketika mengunjungi restoran. Kelakuan lucu mereka berdua tak bosan-bosannya diperhatikan semua orang. Restoran itu semakin terkenal, sampai media-media lokal datang meliputnya, mengambil foto dan mewawancarai Bang Adul. Surat kabar lokal bersampul foto Bang Adul bersama kucingnya pun menjadi bacaan yang sangat populer di kala itu. Berita dan kisah seorang preman yang berubah hidupnya berkat dua kucingnya itu semakin menyebar ke berbagai pelosok. Bang Adul yang semakin terkenal tidak pernah membanggakan dirinya, karena ia tahu itu semua adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang menyukai Bang Adul, tapi ada saja orang yang tidak suka dengannya. Terutama orang-orang yang berprofesi seperti Bang Adul. Mereka iri dengan Bang Adul dan restorannya yang semakin berkembang. Sampai diam-diam ada seseorang yang terus mengintai dan menyelidiki Bang Adul. Hari berganti, semua orang sibuk bekerja di bagiannya masing-masing, termasuk Bang Adul. Restoran kala itu sedang ramai-ramainya. Ajmal dan Izan di tempat biasanya bertingkah lucu. Namun hanya ada satu anak kecil yang sedang bermain dengan mereka. Kemudian, datang satu orang dewasa bertopi dan berkacamata hitam, ikut mengelus-ngelus Ajmal dan Izan dengan lembut. Sampai tak lama, Ajmal dan Izan langsung tertidur oleh orang itu. Orang itu lalu menggendong satu kucing, yaitu Ajmal, seperti menimang bayi. Anak di sampingnya ikut tersenyum gemas melihat Ajmal yang tertidur. Tapi tiba-tiba, orang itu mengeluarkan kain hitam dan membungkus Ajmal di dalamnya. Anak di sampingnya langsung terkejut dan terheran. Orang itu menoleh-noleh ke sekitar dan langsung berdiri, berjalan cepat keluar restoran. Anak kecil yang melihat kejadian itu langsung berteriak mencoba memberitahu Bang Adul. Tapi suasana yang ramai membuat suara anak itu tidak terdengar jelas. Anak itu berlari ke Bang Adul, menarik bajunya, dan barulah Bang Adul sadar. Hanya tinggal Izan saja yang sedang tertidur, sedangkan Ajmal sudah tiada. Bang Adul berlari keluar restoran seperti yang ditunjuk anak itu. Bang Adul berlari dengan sangat syok, berharap segera menemukan Ajmal. Tapi terlambat. Bang Adul sudah kehilangan jejak. Ia tak menemukan orang yang membawa Ajmal. Anak buahnya dan beberapa pengunjung menghampiri Bang Adul, membantu mencari Ajmal, tapi hasilnya tetap nihil. Ajmal telah diculik dan dibawa entah kemana. Kejadian itu membuat Bang Adul, anak buahnya, dan para pengunjung di situ bersedih karena mereka semua juga menyayangi Ajmal. Bang Adul kemudian menghampiri Izan yang tertidur sangat pulas. Ia bersyukur Izan tidak diculiknya juga. Tapi ia terheran kenapa Izan tidak mengeyong seperti biasanya. Apalagi kalau tahu Ajmal dibawa orang yang tak dikenal. Pasti Izan langsung mengejarnya. Bang Adul membangunkan Izan, tapi tidak bangun juga. Salah seorang pengunjung mengatakan, mungkin Izan dibius oleh si penculik itu. Benar saja, di tempat lain, si penculik Ajmal tertawa puas. Hahaha, aksiku berhasil dengan sangat mulus. Membius dua kucing itu memang trik paling tepat untuk mengurangi resiko kegagalanku ini. Hahaha. Sekarang kita lihat, masihkah restoranmu ramai dengan hilangnya satu kucingmu itu? Adul. Hahaha. Bang Adul pulang hanya bersama Izan. Di rumahnya,
Ia tak tenang karena terus memikirkan Ajmal. Ia duduk merenung bersama Izan di pangkuannya. Air mata kembali menetes dan semakin deras tak henti-hentinya. Ia sangat kehilangan Ajmal. Apalagi keadaan Ajmal yang buta membuatnya semakin khawatir akan keadaannya. Bang Adul merasa sangat galau kala itu. Hatinya belum bisa tenang. Satu-satunya tempat untuk menenangkannya adalah masjid. Ia pun bergegas ke masjid. Ia bersujud dan memohon kepada Allah. Ya Allah, saya khawatir dengan Ajmal kucing butaku. Aku mohon, temukanlah ia bersamaku secepatnya. Aku kasihan dengannya. Aku menyayanginya. Tolong ya Allah, jangan sampai ia kenapa-kenapa. Aku sangat khawatir. Kembali menangis Bang Adul dengan derai air matanya. Ustadz Ahmad datang menghampiri Bang Adul. Ia mencoba menenangkan dan menghiburnya. Bang Adul merasa lebih tenang karena ada Ustadz Ahmad yang siap mendengarkan semua keluh kesahnya. Ustadz, kenapa ada orang yang tega melakukan ini pada saya, Ustadz? Apa salah saya, Ustadz? Kata Bang Adul. Yang sabar ya Bang Adul. Ini adalah ujian dari Allah pada hambanya untuk meningkatkan derajat hambanya yang beriman. Yang penting sekarang adalah kita terus berdoa, berusaha dan berserah kepada Allah. Semoga kucingmu tidak apa-apa sampai kamu menemukannya kembali, kata Ustadz Ahmad. Kemudian Bang Adul mengusap air matanya. Di tempat yang jauh penculik itu berada. Hahaha, kucing ini enaknya diapain ya? Mana buta lagi? Dul, suka banget melihara kucing begini. Tapi kesel juga sama nih kucing. Gara-gara dia, restoran si Adul jadi ramai melulu. Ajmal sudah tersadar. Ia kebingungan dengan sekitarnya. Ia berada di dalam kardus, tapi ia sama sekali tak mengenali tempat itu dengan baunya. Si penculik itu berpikir apa yang akan dilakukan pada kucing itu. Apa gua minta tebusan aja ya sama si Adul? Enggak. Tujuan utama gua adalah untuk menghilangkan kucing ini agar restoran si Adul nggak rame lagi. Oke, gua udah putusin. Kemudian si penculik membawa Ajmal pergi. Ajmal semakin bingung mau kemana ia dibawa. Sampai di pinggir sungai yang deras, si penculik itu berhenti. Ia mengeluarkan Ajmal dan mengangkatnya. Hahaha, hei Cing, selamat jalan ya. Semoga lu nggak hidup lagi. Hahaha. Hal tak diinginkan pun terjadi. Ajmal dilempar ke tengah sungai yang deras tanpa belas kasih oleh manusia durjana itu. Hahaha, dadah. Ajmal tak berdaya. Ia berusaha mengayuhkan kakinya, mencoba berenang meraih tepian. Tapi sia-sia, derasnya aliran sungai membuat tubuhnya terus bergulir. Ditambah matanya yang buta tidak tahu harus mengayuhkan kakinya ke arah mana. Air memasuki hidung, mulut dan telinganya. Ajmal tak bisa bersuara lagi. Ajmal tak kuat lagi. Ia tak bisa bernafas. Apakah ini akhir dari hidupnya? Di hari kemudian, Bang Adul berangkat bekerja ke restoran. Seperti biasa, wajahnya selalu tersenyum ceria menyambut para pelanggannya. Orang-orang banyak menghampiri Bang Adul, menanyakan di mana kucing butanya si Ajmal. Bang Adul tersenyum dan menjawab, "Iya, sedang dicari. Tenang saja, nanti Ajmal akan kembali." Bang Adul terus menahan raut wajahnya untuk selalu tersenyum menyambut pelanggan. Padahal dalam hatinya masih menangis atas kehilangan Ajmal.
Para pengunjung agak kecewa karena tidak melihat dua kucing yang selalu menyambut mereka ketika memasuki restoran. Mereka hanya melihat Izan, itu pun dengan keadaan murung, tidak menggemaskan dan ceria seperti sebelumnya. Izan terdiam murung di sudut restoran. Wajar saja, Izan juga sangat merasa kehilangan sahabat terdekatnya. Restoran itu terasa redup dengan hilangnya Ajmal. Kesedihan pun terasa menyelimuti semua orang. Di malam hari, mata Bang Adul tidak bisa terpejam karena terus memikirkan Ajmal. Tiba-tiba, ia mendengar eyongan kucing yang sangat dikenalnya. Tidak salah lagi, itu suara Ajmal. Bang Adul langsung bangun dari tempat tidurnya dan melihat Ajmal mengeyong dari balik jendela. Bang Adul langsung membuka pintu untuk menghampiri Ajmal. Tapi ia terkaget. Rumahnya kini dikelilingi air yang sangat deras. Semua air masuk ke dalam rumahnya. Bang Adul tak peduli. Ia harus menyelamatkan Ajmal secepat mungkin. Dicarinya Ajmal yang ternyata sudah di tengah-tengah terbawa arus jauh dari rumahnya. Bang Adul berenang sekuat tenaga menghampiri Ajmal. Ajmal terus berteriak mengeyong, berenang tanpa arah. Semakin kuat Bang Adul berenang di banjir yang deras, tapi semakin jauh juga Ajmal ingin digapainya. Sampai tinggal sejengkal lagi Bang Adul bisa meraih Ajmal. Tiba-tiba air semakin deras dan membentuk pusaran. Ajmal terseret memasuki pusaran, tenggelam tak terlihat lagi. Bang Adul pun ikut terseret tenggelam masuk ke kedalaman. Dengan kaget disertai jantung berdebar-debar dan keringat dingin bercucuran, Bang Adul terbangun. Ternyata hanya mimpi. Bang Adul mimpi buruk malam itu. Ia mengelus dadanya dan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian Bang Adul mengambil wudhu, sholat tahajud, dan berdoa pada Allah semoga mimpinya tidak menjadi kenyataan. Keesokannya, Bang Adul mengumpulkan semua anak buah dan karyawannya. Ia mengumumkan sayembara. Bagi siapa saja yang menemukan Ajmal, kucing buta kesayangannya itu, maka ia akan mendapatkan hadiah yang besar. Bang Adul juga mencetak banyak pamflet untuk disebar dan ditempel di seluruh penjuru kota. Bang Adul berharap dengan usaha dan ikhtiarnya itu, semoga Ajmal bisa segera ditemukan. Ahahaha, percuma kau Dul, kucing itu sudah kumusnahkan. Kau tak akan pernah bisa menemukannya kembali. Rasakan itu, hahaha. Seseorang berkata sambil tertawa melihat pamflet yang menempel di tiang listrik. Kemudian ia mencopot pamflet itu, meremas dan membuangnya. Sinar mentari mulai terbit menyinari cakrawala yang indah. Pagi itu terang benderang penuh kesejukan. Cahayanya terus meninggi, menyinari pepohonan, menyelinap di sela-sela dedaunan, sampai memantul sinarnya pada seonggok bulu berwarna oranye. Benar sekali, di sana terdapat tubuh kucing yang tak lain adalah Ajmal. Alhamdulillah, ia selamat dari derasnya sungai berkat batang pohon yang jatuh melintang di pinggir sungai. Mata Ajmal yang mungil berwarna putih itu mulai terbuka, walau tetap tak ada yang bisa dilihatnya. Ia tak tahu apa yang terjadi setelah terakhir ia tak sadarkan diri terbawa arus sungai. Ajmal baru sadar dia masih hidup. Ia sangat bersyukur pada Tuhan yang telah menolongnya. Kemudian ia mulai meraba-raba dan berjalan sampai ke tepian. Suasana di sekitar sama sekali tak dikenali oleh Ajmal. Ia bingung mau pergi ke arah mana. Yang penting ia terus berjalan dengan sisa tenaganya, bertaruh keberuntungan bisa selamat dari mara bahaya atau binatang buas di sekitarnya. Syukur-syukur bisa mendapatkan makanan untuk bertahan hidup
atau pertolongan dari manusia yang mungkin menemukannya. Baru saja Ajmal membayangkan bahaya yang bisa saja menimpanya, suara desis ular tiba-tiba terdengar menghampiri Ajmal. Ajmal langsung berlari menjauhi suara desis itu. Tapi ia malah tersandung sesuatu di bawahnya. Ternyata itu adalah tubuh ular yang dari tadi sudah mengincarnya. Ajmal terjebak dan badannya langsung dililit oleh ular itu. Ajmal mencoba memberontak, tapi tidak cukup kuat. Entah apa lagi yang bisa dilakukan oleh Ajmal. Suara desis ular itu sudah benar-benar di atas kepalanya, yang berarti ular itu sudah siap melahap Ajmal bulat-bulat. Ajmal berpikir mungkin kini ia akan benar-benar mati. Tapi pertolongan kembali datang, bukan dari siapa-siapa, melainkan dengan takdir Tuhan. Datang seekor burung elang mencengkeram ular itu dan terbang membawanya untuk dimangsa. Ajmal terlepas dan tersungkur, selamat dari santapan ular itu, yang justru berbalik ular itu yang menjadi santapan burung elang. Ajmal kembali bersyukur ia masih terselamatkan. Tapi tubuhnya semakin lemas karena ia sama sekali belum mendapatkan makanan. Ia harus tetap berjuang sebisa mungkin untuk bertahan hidup. Akhirnya, ia meminum genangan-genangan air di bawah pohon dan mencoba memakan rumput yang sebenarnya bukan makanannya. Walaupun terasa tidak enak di lidah, ia terpaksa memakannya karena itu satu-satunya benda yang bisa mengisi perutnya. Tenaganya sedikit pulih dan Ajmal melanjutkan perjalanannya bertahan hidup. Hari mulai gelap, tenaganya sudah benar-benar habis. Ajmal sudah tak sanggup lagi bergerak. Terlintas ingatan manis kebersamaannya dengan Izan dan Mang Adul. Ajmal sangat merindukan mereka. Di manakah mereka berada? Ajmal tak memiliki siapapun kecuali mereka. Ajmal sangat merasa kehilangan. Dalam benaknya, Ajmal berkata, "Apakah mereka juga sedang mencariku? Maafkan aku jika tidak bisa menemuimu kembali, wahai sahabatku Izan dan majikanku Tuan Adul." Ajmal menutup matanya dan terpejam semakin dalam. Ia tak merasakan apa-apa lagi, kecuali tubuhnya terasa terangkat dan melaju seperti terbang melayang melawan angin berhembus kencang, sambil sayup-sayup terdengar suara motor berjalan. Ajmal merasakan kenyamanan. Suasana di sekitarnya yang tadinya mencekam, kini berubah menjadi kehangatan. Ajmal bisa merasakannya, walaupun ia tidak bisa melihatnya. Siapakah gerangan orang yang membuatnya nyaman? Siapakah yang telah menolong Ajmal? Seingat Ajmal, tidak ada manusia yang perlakukannya dengan baik kecuali Bang Adul. Tapi kini Ajmal bersyukur dipertemukan manusia lain yang baik seperti Bang Adul. Ternyata sore itu, ketika Ajmal tak sadarkan diri, ia berada di tengah jalan yang kemudian ada seseorang pengendara motor hampir menabraknya. Suasana gelap sore itu membuat pengendara motor tidak melihat Ajmal yang tergeletak di jalanan. Beruntungnya, Ajmal ditolong oleh seorang wanita penjual kue yang kebetulan lewat jalan itu. Kue yang dibawanya terlempar dan berceceran demi menyelamatkan Ajmal. Wanita itu tak begitu jelas wajahnya. Ia selalu menutup setengah wajahnya menggunakan selendang ketika berjualan atau kemanapun ia pergi. Banyak orang-orang di sekitarnya yang penasaran akan wajahnya. Tapi wanita itu tetap tidak pernah membuka selendangnya. Pernah satu waktu ia dipaksa membuka selendang dengan ditarik oleh temannya. Ia langsung berlari, marah, dan menangis di sudut tempat jauh dari kerumunan. Di pagi harinya, Ajmal terbangun di sebuah gubuk seorang wanita pembuat kue.
Ajmal mencium aroma kue yang sudah matang, membuatnya terasa sangat lapar. Ajmal tahu ada orang yang menolongnya di situ. Ia tidak mau serta-merta langsung mengambil kue itu sampai wanita itu memberikan kuenya ke Ajmal. Tak lama, wanita itu memberikan kuenya ke Ajmal, membuat Ajmal sangat senang dan langsung makannya dengan lahap. Wanita itu mengelus Ajmal dengan lembut dan berkata, "Makan yang banyak ya, cepat pulih. Lalu kamu tunggu di sini. Saya mau berangkat jualan keliling lagi." Kemudian wanita itu mengemas dagangannya, lalu pergi. Beralih ke Bang Adul. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Ajmal, kucing buta kesayangannya. Belum ada satupun kabar mengenai Ajmal atau orang yang menemukannya. Kesehatan Bang Adul sedikit menurun karena beban memikirkan Ajmal. Tapi Bang Adul tetap berusaha untuk tegar dan kuat karena ia harus tetap bekerja mengelola restoran bersama anak buahnya. Justru Bang Adul lebih mengkhawatirkan Izan, kucing kesayangan satunya. Izan selalu murung dan tidak mau makan. Izan tak bersemangat dan ceria sama sekali. Izan tak bisa menerima kehilangan sahabat terbaiknya. Pernah sekali Izan tersenyum riang ketika diperlihatkan foto Ajmal bersamanya. Ia langsung senang dan memeluk foto itu sangat erat. Tapi itu tak bertahan lama. Izan kembali bersedih memandangi foto Ajmal sambil terus menitikkan air mata. Izan tak berhenti memandangi foto Ajmal dan tak mau beranjak dari tempatnya. Bang Adul bingung mengatasinya. Bang Adul mencoba menghibur Izan, tapi tetap tidak bergeming. Bang Adul mengajaknya jalan-jalan dan mengajaknya pergi ke restoran, tetapi Izan tetap tidak mau. Seolah-olah setengah jiwanya ada bersama Ajmal. Sampai hari-hari berikutnya, Izan tak pernah lagi ikut Bang Adul ke restoran. Hanya berdiam murung, bersedih, menanti kehadiran sahabatnya. Pengunjung restoran kali ini semakin banyak yang protes karena banyak dari mereka penggemar Ajmal dan Izan ingin melihat kembali dua kucing manis yang menyambut mereka di restoran. Restoran menjadi semakin sepi pengunjung karena ketiadaan dua kucing itu. Ada beberapa orang yang sangat senang mendengar berita sepinya restoran Bang Adul. Tak lain adalah mereka yang iri dengan Bang Adul dan berbuat curang dengan menculik dan membuang Ajmal. Walau begitu, masih banyak pula orang yang pengertian atas keadaan restoran Bang Adul. Mereka juga ikut memberikan semangat dan menguatkan Bang Adul. Beban Bang Adul terasa semakin berat. Belum selesai permasalahannya menemukan Ajmal, Izan terlihat semakin kurus karena jarang sekali makan, bahkan tak mau makan sama sekali. Sampai-sampai Izan jatuh sakit dengan badan yang sangat kurus krempeng. Izan sangat lemah dan tak mau berjalan. Sepertinya Izan tak bersemangat lagi untuk hidup tanpa sahabatnya Ajmal. Izan dibawa ke dokter hewan untuk diobati. Izan dirawat beberapa hari, tapi tidak ada perubahan. Dokter mengatakan bahwa kesehatan Izan akan pulih bila dia dipertemukan kembali dengan sahabatnya. Bang Adul pun pulang tanpa hasil dengan membawa Izan yang tak berdaya. Bang Adul sepertinya kehabisan cara untuk memulihkan Izan. Hari-hari berikutnya, Bang Adul semakin tak bersemangat. Entah apa lagi yang harus dilakukannya. Ia juga semakin kurus dan kesehatannya menurun karena terus memikirkan cara menemukan Ajmal dan menyembuhkan Izan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengurus restoran, sedangkan Bang Adul meminta waktu untuk menenangkan diri dan beristirahat di rumah bersama Izan. Pernah suatu waktu, Bang Adul sedang berjalan-jalan menghirup udara segar. Ia melihat Ajmal dari kejauhan.
Langsung saja dikejarnya Ajmal yang berada tak jauh darinya. Tapi ketika dilihat, ternyata itu adalah anjing yang sedang dibawa seorang. Bayang-bayang Ajmal tak pernah hilang dari pikiran Bang Adul, membuat suatu halusinasi kehadiran Ajmal. Beberapa kali Bang Adul menemukan dan mengejar Ajmal, tapi lagi-lagi bukan Ajmal. Sampai di toko boneka pun, sempat sekali Bang Adul mengira Ajmal berada di dalam etalase toko. Bang Adul menunjuk-nunjuk boneka di dalam etalase yang langsung diambilkan oleh penjual dan dibelinya oleh Bang Adul. Sampai di rumah, barulah Bang Adul sadar yang dibawanya hanyalah boneka. Bang Adul kembali bersedih dan merenung. Ia melihat Izan yang sedang sakit. Dihampirinya Izan dan diusap-usapnya oleh Bang Adul. "Izan, kamu jangan pergi juga ya. Saya tidak mau kehilangan kamu juga. Maafkan saya belum bisa menemukan sahabatmu. Tapi tolong, bertahanlah Izan. Jangan pergi, apalagi menghilang seperti Ajmal. Majikanmu ini tak akan kuat menerima kenyataan jika kamu berdua tidak ada." Bang Adul menangis. Angin berhembus perlahan sayup-sayup. Daun kering berjatuhan karena sudah tidak kuat melekat di rantingnya. Beberapa minggu berlalu. Vampet-vampet sayembara berfotokan Ajmal mulai luntur dan keriput mengering. Sebagian terlepas dari tempatnya karena lem yang sudah tidak rekat. Kertas sayembara itu terjatuh di tanah dan mulai dilupakan orang-orang yang melihatnya. Tak sengaja, ada seseorang yang sedang berjalan menginjak kertas sayembara itu. Tanah basah yang sedikit lengket membuat kertas itu menempel di sandal orang itu. Orang yang menginjak kertas pamflet itu merasa risih dengan benda yang menempel di sandalnya. Ia kemudian mencopot kertas itu dari sandalnya dan membuang kertas itu tanpa melihatnya. Orang itu adalah si penjual kue penyelamat Ajmal. Ia baru selesai dari pekerjaannya berjualan kue keliling. Sekarang ia sedang pulang menuju gubuknya. Sampai di rumah gubuknya, Ajmal sudah menyambut kedatangannya. Lelah karena berjualan keliling, seketika hilang ketika melihat Ajmal. Si penjual kue kemudian menggendong Ajmal dengan penuh kasih sayang. Mereka berdua sudah sangat akrab dan saling menyayangi. Penjual kue itu sangat menyayangi Ajmal sehingga merawatnya dengan sangat baik. Ajmal pun sangat menyayangi orang yang telah menyelamatkan dan merawatnya. Sedangkan keadaan Izan semakin parah. Keadaannya yang stres dan tidak mau makan membuatnya semakin kurus dan sakit-sakitan. Sehingga kini ia dirawat di rumah sakit hewan dengan infus yang menempel di tubuhnya. Bang Adul yang juga semakin kurus mencoba untuk terus bertahan demi restoran, demi anak buahnya, demi orang-orang di sekitarnya, dan demi Izan. Karena jika Bang Adul tumbang, maka tugasnya bisa terbengkalai dan tidak ada yang mengurus Izan. Bang Adul pulang ke rumah seorang diri. Dalam hatinya hanya ada rasa kesal dan kecewa. Berbagai usaha telah dilakukannya, tapi kenapa tidak ada yang berhasil? Ajmal tidak bisa ditemukan. Apakah ia sudah mati? Izan sakit semakin parah. Apakah dia juga akan menyusul Ajmal? Bang Adul juga menyalahkan dirinya karena tidak bisa menyelamatkan Ajmal dan Izan. Pikirannya berkecamuk tak karuan, seperti hilang arah, tak tahu apa yang harus dilakukannya lagi. Bang Adul merasa putus asa. Di dalam rumah, Bang Adul terus meratapi kesedihan dan kehilangannya. Ia sama sekali tak bersemangat untuk keluar rumah. Mentalnya semakin jatuh. Bang Adul merasa semua yang dilakukannya itu sia-sia. Ia juga tak pernah datang ke restoran.
semua pekerjaan diserahkan pada anak buahnya. Kabar sakitnya Bang Adul yang tak pernah keluar rumah sampai ke Pak Ilham dan Ustadz Ahmad, sehingga mereka menjenguk Bang Adul. Pak Ilham dan Ustadz Ahmad mendengarkan semua keluh kesah Bang Adul yang membuat Bang Adul menjadi seperti itu. Pak Ilham menguatkan Bang Adul. Ustadz Ahmad juga memotivasinya dan berkata, "Ingatlah Bang Adul, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika titipan itu diambil, kita harus merelakan dan mengikhlaskannya. Ketika kita mendapatkan musibah, maka kita harus mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pak Ilham dan Ustadz Ahmad membuat Bang Adul kembali bangkit. Kini Bang Adul merasa ringan karena semua bebannya dilepaskan dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Adul mulai mengikhlaskan kehilangannya terhadap Ajmal dan berserah diri, juga berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Izan. Keesokan harinya, Bang Adul sudah mulai berangkat ke restoran. Usai dari restoran, Bang Adul langsung pergi ke rumah sakit hewan untuk menjenguk Izan. Izan masih belum ada perkembangan. Bang Adul semakin kasihan dengan Izan. Bang Adul memutuskan untuk membawa Izan pulang saja ke rumah dan merawatnya sendiri. Ketika Bang Adul berjalan keluar dari rumah sakit, tiba-tiba Izan mengeyong berkali-kali di dalam ranjang. Bang Adul mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ranjang dibuka dan Izan terlihat ingin sekali keluar. Bang Adul kemudian mengangkat Izan keluar dari ranjang. Izan seakan ingin berlari ke suatu arah, tapi ia langsung terjatuh karena tubuhnya yang sedang sakit. Bang Adul melihat arah yang dituju Izan. Ternyata di sana terlihat ada seorang penjual kue keliling di depan rumah sakit sedang menawarkan dagangannya ke orang-orang sekitar. Bang Adul kemudian menghampiri orang itu dan Izan mengeyong semakin bersemangat. Bang Adul semakin penasaran apa yang ditunjukkan Izan pada penjual kue itu. "Silakan Pak, mau beli kue yang mana?" Penjual kue itu menanyakan ke Bang Adul. "Maaf Mbak, apa kita pernah bertemu ya sebelumnya?" Bang Adul mencoba menyapa dan menanyakan. Penjual kue itu tidak menjawab. Ia langsung pergi menghindar dari Bang Adul. Tunggu Mbak, bisakah saya melihat wajah Mbak?" Bang Adul mencoba bertanya kembali sambil mengejar dengan berjalan cepat. Tapi pedagang kue itu tidak menjawab dan malah berlari menghindari Bang Adul. Izan masih mengeyong seakan menunjukkan ada sesuatu terhadap pedagang kue itu. Bang Adul kembali mengejar orang itu. Bang Adul berlari dengan hati-hati sambil membawa Izan. Orang itu berlari melewati celah-celah rumah membuat Bang Adul kewalahan. Mata Bang Adul dengan jeli terus memperhatikan ke arah mana orang itu pergi. Tapi sayang, banyaknya jalan setapak dan celah membuat orang itu lolos dari kejaran Bang Adul. Bang Adul kelelahan dan duduk sambil berpikir dan bertanya-tanya. Siapakah orang itu? Apa yang ditunjukkan Izan pada orang itu? Saya harus cari kembali orang itu dan menemukannya. Pasti ada sesuatu yang harus kuketahui. Keesokan harinya, Bang Adul mengajak beberapa anak buahnya untuk mengikuti pencarian penjual kue yang sudah disebutkan ciri-cirinya oleh Bang Adul. Semua jalan ditelusuri oleh Bang Adul dan anak buahnya. Memperhatikan dengan awas semua orang yang lewat, terutama jika ada seseorang yang memakai selendang menutupi wajahnya. Terkadang Bang Adul dan anak buahnya berpencar untuk menemukan penjual kue itu supaya cepat ditemukan. Setelah beberapa lama, satu anak buah Bang Adul menemukan orang dengan ciri-ciri yang disebutkan.
Bang Adul langsung mendapatkan pesan singkat di handphonenya dengan lokasi yang diberitahu tempat penjual kue itu berada. Bang Adul dan semua anak buahnya pergi menuju ke lokasi itu agar bisa mengepung dan tidak kehilangan penjual kue itu lagi. Penjual kue yang mulai sadar ada yang mengawasi langsung bergegas dari tempat ia berjualan. Ia terus berjalan dengan cepat sambil menoleh siapakah yang mengikutinya. Karena takut, ia langsung berlari. Tapi di depan sudah ada Bang Adul dan anak buahnya. Penjual kue tersudut karena dikepung dan tidak ada jalan lagi untuk melarikan diri. Wanita itu lalu mengambil kayu yang ada di sekitarnya dan berteriak, "Jangan mendekat! Mau apa kalian? Tolong! Tolong!" "Tenang, tenang Mbak. Kami bukan orang jahat. Kami hanya ingin menanyakan sesuatu." Bang Adul mencoba menenangkan wanita itu. "Tidak mungkin. Aku tak percaya dengan kalian. Kalian pasti orang-orang jahat," kata wanita itu. "Saya berani bersumpah Mbak. Kami bukan orang jahat. Tolong Mbak percaya pada kami." Bang Adul berusaha meyakinkan. Tapi wanita itu masih tetap tidak percaya pada Bang Adul. Dan wanita itu malah berteriak minta tolong lagi. "Tolong! Tolong! Stop Mbak, jangan berteriak lagi." Bang Adul khawatir jika wanita itu meminta tolong terus akan banyak warga datang dan salah paham dengan Bang Adul. Ketiga kalinya wanita itu akan berteriak minta tolong, tapi dari belakang anak buah Bang Adul yang sudah terlanjur kesal langsung mencegahnya dengan membungkam mulut wanita itu. Wanita itu tidak dapat berteriak, namun tangannya langsung mengayunkan kayu yang dipegangnya mengarah anak buah Bang Adul. Hampir saja kayu itu mengenai anak buah Bang Adul, tapi tangan Bang Adul sudah menahan kayu itu. "Kurang ajar, kalian berani menyentuhku? Dasar penjahat!" Wanita itu marah besar sambil mendorong Bang Adul. "Maaf Mbak, saya mohon maaf. Kami sama sekali tak berniat kurang ajar. Kami hanya tidak mau orang-orang datang karena teriakan Mbak, sehingga membuat mereka salah paham," Bang Adul menjelaskan. "Kalau Mbak masih tidak percaya, baiklah, silakan pukul saya saja. Tapi tolong jangan berteriak lagi," kata Bang Adul sambil mendekati wanita itu. "Stop, jangan mendekat!" Karena takut dan panik, wanita itu langsung mengayunkan kayu di tangannya dengan sekuat tenaga mengenai Bang Adul. Bang Adul langsung terlempar dan terjatuh karena pukulan itu. Anak-anak buah Bang Adul langsung mendekati Bang Adul melihat keadaannya. Bos, kamu nggak apa-apa?" "Hehehe, ini tak seberapa. Saya pernah jauh lebih parah dari ini." Bang Adul kemudian berdiri sambil tersenyum. Darah sudah bercucur keluar dari kepalanya, mengalir sampai wajahnya. Bang Adul kembali mendekati wanita penjual kue itu. "Silakan, pukul saya lagi kalau kamu belum puas, dan saya tidak akan membalasnya," kata Bang Adul. Seketika tangan wanita itu bergetar dan melepas kayunya. Ia syok dan takut melihat orang yang berdarah-darah karena dipukulnya. Wanita itu tak berkata-kata. Ia takut dan pergi. Tunggu!" Anak buah Bang Adul siap untuk mengejarnya, tapi langsung dicegah oleh Bang Adul. "Sudah, biarkan saja," kata Bang Adul. Barang yang sebelumnya dibawa wanita itu tertinggal. Bang Adul melihat dengan tersenyum. Kemudian Bang Adul menyuruh satu anak buahnya untuk mengikuti wanita itu agar tahu di mana tempat tinggalnya. Terlihat dari raut wajahnya Bang Adul, ia telah merencanakan sesuatu dengan barang milik wanita itu yang tertinggal. Keesokan harinya, Bang Adul berangkat sendiri ke tempat tinggal wanita itu yang sudah diberitahu anak buahnya
untuk mengembalikan barang yang tertinggal. Dan Bang Adul juga sudah menyiapkan hadiah tambahan untuk wanita itu. Sampai di depan rumah gubuknya, kemudian Bang Adul mengetuk pintu dengan mengucapkan salam. Dari dalam langsung terdengar jawaban salam dan pintu mulai terbuka. Ketika pintu hampir terbuka lebar, wanita itu langsung terkaget melihat kedatangan Bang Adul. Ia langsung menutup kembali pintunya dan berkata, "Mau apa kau kesini? Kenapa bisa tahu rumahku?" Dengan nada bergetar. "Tenang Mbak, saya sama sekali tidak bermaksud jahat. Saya hanya ingin mengembalikan barang Mbak yang tertinggal kemarin," jawab Bang Adul. "Tidak, mau apa kau repot-repot seperti itu? Aku tak membutuhkan barang itu," kata wanita itu dengan ketus. "Baiklah, jika kamu tidak mau menerimanya, saya akan taruh di depan pintu. Di sini juga ada sedikit hadiah dari saya. Mohon diterima ya." Kemudian Bang Adul mulai beranjak pergi, tidak ada jawaban dari wanita penjual kue itu. Baru beberapa langkah Bang Adul beranjak, tiba-tiba terdengar suara kucing yang membuat Bang Adul terhenti. Ajmal menyadari kehadiran Bang Adul dan mengeong memanggilnya. Bang Adul langsung berbalik dan mengetok pintu lagi. "Ajmal, Ajmal, itu kamu kan? Kamu ada di dalam ya?" Bang Adul memastikan dengan memanggil Ajmal. Ajmal pun menjawab dengan mengeong lebih bersemangat. "Mbak, tolong buka pintunya Mbak. Kucing saya ada di dalam. Mbak, tolong." Wanita penjual kue kebingungan dengan apa yang dilihatnya. Kucing kesayangan yang dia tolong benar-benar mengeong seperti memanggil majikannya. Kemudian, karena tak tega dengan kucing itu, dia pun membukakan pintu rumahnya. Ketika melihat Ajmal, Bang Adul langsung menangis sangat bahagia. Akhirnya, Ajmal yang sudah lama sekali menghilang ditemukan kembali dan dalam keadaan baik-baik saja. Bang Adul langsung memeluk Ajmal, melepas semua kerinduannya. Ajmal pun sangat bahagia dapat bertemu majikannya kembali. Kemudian Bang Adul bertanya bagaimana asal mula Ajmal bisa ada di rumah itu. Wanita penjual kue pun menjelaskan semua yang terjadi. Bang Adul sangat berterima kasih pada wanita itu atas pertolongannya terhadap Ajmal. Ia juga teringat atas janjinya akan memberikan hadiah yang sangat besar pada wanita itu karena telah menolong Ajmal. Tapi di luar dugaan, wanita itu menolak imbalan yang akan diterimanya. Ia menyampaikan bahwa yang dilakukannya adalah ikhlas karena Allah, yaitu menolong makhluknya yang sedang kesusahan. Sungguh mulia hati wanita penjual kue itu. Bang Adul sangat terkagum dengan kebaikan hatinya. Berkali-kali Bang Adul memaksa memberi imbalan, tapi tetap ditolaknya. "Baiklah, kalau memang Mbak tidak bisa menerima imbalan saya, terimalah kartu nama saya ini. Jika sewaktu-waktu ada keperluan, Mbak bisa menghubungi atau datang kepada saya. Dengan sangat senang hati, saya akan membantu Mbak." Bang Adul memberikan kartu nama pada wanita penjual kue. Pada saat itu juga, Bang Adul berkenalan dengan wanita itu yang ternyata namanya adalah Zahra. Sebelum Bang Adul pulang, Ajmal mengeong ke arah Zahra. Zahra mencium Ajmal dan mengelusnya sebagai tanda perpisahan. "Selamat tinggal ya, kita pasti akan berjumpa lagi. Salam buat sahabat kamu Izan ya, semoga lekas sembuh." Zahra menitip salam untuk Izan karena sebelum pulang, Bang Adul juga sempat menceritakan kucing sahabat Ajmal yang sedang sakit karena menunggu Ajmal. Sampai rumah, Izan langsung terbangun ketika melihat Ajmal. Sakitnya seakan tak pernah dialaminya. Izan menyambut Ajmal dengan penuh bahagia sampai menitikkan air mata. Sahabatnya yang telah lama ia tunggu kini sudah kembali di depan matanya.
Dari balik pohon dekat rumah Bang Adul, terlihat bayangan orang yang sedang mengintai. Oh, jadi kucingmu sudah kembali? Baiklah, tunggu rencanaku berikutnya. Hari-hari berganti berjalan dengan normal. Bang Adul sudah sehat seperti sedia kala. Begitupun dua kucingnya, Ajmal dan Izan, sudah sangat membaik dan selalu bermain bersama. Semua orang berbahagia ketika menyambut kedatangan Bang Adul beserta dua kucing yang telah lama menghilang, dirindukan semua orang di restoran. Restoran itu kembali ramai dan penuh kebahagiaan dengan kehadiran Bang Adul beserta Ajmal dan Izan, kucing pembawa berkah. Namun, tentu saja keadaan Bang Adul membuat orang-orang yang iri dengannya semakin panas. Itu karena restoran Bang Adul kembali ramai. Mereka berkumpul untuk menyusun rencana yang lebih keji demi menjatuhkan restoran Bang Adul. Mereka bersikukuh tak akan pernah berhenti sampai keinginan mereka terwujud. Di tengah obrolan mereka, datang seorang penjual kue menawarkan dagangannya. Wah, lumayan buat teman ngopi. Beli-beli nih mbak, kata salah satu dari mereka. Baik, silakan dipilih pak. Penjual kue itu mempersilahkan. Ya sudah, ini, dan ini uangnya. Dipilihlah dan dibungkus kue itu. Baik pak, terima kasih. Penjual kue itu kemudian pergi. Tak salah lagi, itu adalah Zahra, penjual kue keliling yang kita tahu sebelumnya. Ketika hendak berjalan kembali menjajakan dagangannya, Zahra mendengar ada sebuah nama yang disebut oleh orang-orang yang tadi membeli kuenya. Mereka menyebut nama Bang Adul. Zahra pun terhenti dan mencoba mendengarkan sambil menyelinap di balik tembok. Zahra terkaget karena yang disebut orang-orang itu yaitu Bang Adul, pemilik restoran dan pemilik kucing yang ia selamatkan. Zahra mendengarkan rencana keji yang dibicarakan orang-orang itu untuk menjatuhkan restoran Bang Adul. Zahra langsung pergi berniat untuk memberitahukannya pada Bang Adul. Zahra kembali ke rumah gubuknya untuk mencari kartu nama yang diberikan oleh Bang Adul supaya ia bisa tahu di mana alamat restoran Bang Adul. Tapi sayang, kartu nama Bang Adul tidak ditemukannya karena terselip entah di mana. Zahra tidak menyerah. Ia ingin mencegah kejahatan orang-orang itu terjadi pada Bang Adul. Zahra kemudian bertanya-tanya pada orang sekitar mencari restoran yang dipimpin oleh Bang Adul. Mungkin karena lokasinya masih jauh, orang-orang di sekitar tidak tahu mengenai restoran Bang Adul. Hari mulai gelap. Zahra kehabisan cara untuk menemukan restoran Bang Adul, dan kemudian ia terduduk di kursi pinggir taman. Ketika duduk di kursi taman, tak sengaja ia melihat kertas lecak di dalam tong sampah dengan foto kucing oranye. Zahra penasaran dan mengambil kertas itu. Setelah dibuka dan diperhatikan dengan jelas, ternyata itu adalah pamflet sayembara Ajmal yang pernah diceritakan oleh Bang Adul. Zahra melihat lagi isi tulisannya dan tertulis juga di dalamnya alamat restoran Bang Adul. Zahra langsung menuju alamat yang tertulis. Tak lama kemudian, sampailah Zahra di sana. Tapi sayang sekali, restoran Bang Adul sudah tutup karena sudah malam. Di sana tertera nomor restoran. Zahra meminjam handphone orang yang lewat di jalan untuk menghubungi nomor itu. Tapi tidak ada respon, mungkin karena bukan pada jam kerjanya. Zahra terpaksa harus pulang malam itu ke rumah gubuknya dan kembali lagi besok. Restoran sudah mulai buka. Bang Adul, anak buah dan karyawannya sudah standby, tak lupa Ajmal dan Izan yang selalu siap menyambut para pelanggan. Orang-orang mulai ramai berdatangan.
Semua orang terlihat senang sambil memesan menu yang ditawarkan. Tak ada yang mengetahui bahwa ada 2 orang bayaran yang menyusup di restoran Bang Adul siap menjalankan aksinya. Satu orang berdiam di sudut restoran sudah memesan minuman. Ia kemudian membuka laptop untuk meretas CCTV di restoran Bang Adul. Sedang satu orang lagi menyamar sebagai pelayan pergi ke dapur. Di tangannya sudah membawa racun yang akan ditaburkan ke masakan restoran itu. Zahra yang baru datang langsung masuk ke restoran. Ia memanggil Bang Adul, tapi tak ditemukan karena ramai. Zahra langsung mencari dapur karena ia tahu orang-orang itu menjalankan aksi kejinya di sana. Zahra datang sangat tepat waktu. Orang itu sedang menaburkan racun ke masakan restoran. Zahra langsung berteriak dan menabrak orang itu. Orang itu menahan Zahra dan dilemparnya Zahra ke lantai bersama bungkus racun yang telah ditaburkan. Orang itu langsung berbalik berteriak memfitnah Zahra sebagai pelaku. Orang-orang langsung berkumpul termakan fitnah itu. Zahra dikepung dan beberapa pukulan sudah mendarat di tubuh Zahra. Ajmal yang mengetahui suara Zahra langsung mengeong membela di depan Zahra. Orang-orang seketika terdiam melihat Ajmal. Barulah Bang Adul datang melerai semuanya. Berkat Ajmal yang membela Zahra dan kedatangan Bang Adul, Zahra hanya cedera ringan saja. Zahra menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ia mencari pelaku sesungguhnya tapi sudah kabur. Orang-orang tidak percaya dengan Zahra yang tidak mereka kenal. Sudah cukup. Saya kenal orang ini. Silahkan kalian bubar ke tempat masing-masing. Saya sendiri yang akan menyelidiki lebih lanjut, kata Bang Adul yang percaya bahwa Zahra tidak mungkin melakukan itu. Semua orang bubar. Ajmal digendong oleh Zahra dan dikembalikan kepada Bang Adul. Kamera CCTV kemudian dicek, tapi entah mengapa pada waktu kejadian rekaman CCTV-nya tidak ada. Benar-benar seperti sudah direncanakan oleh si pelaku. Zahra pun menceritakan asal mula ia mengetahui rencana pelaku. Bang Adul sangat berterima kasih dengan Zahra karena telah menolongnya. Mungkin kalau tidak ada Zahra, orang-orang di restoran sudah keracunan semuanya. Sementara di sisi lain, kedua pelaku berdebat karena kegagalan aksi mereka. Kurang ajar, ini semua gara-gara wanita itu. Sepertinya aku ingat. Ya, wanita itu adalah penjual kue keliling yang waktu itu. Awas saja, tak akan kumaafkan dia. Bang Adul mengantarkan Zahra pulang dan memberikan beberapa makanan serta sembako sebagai hadiah karena telah menolong restoran Bang Adul. Hari ini cukup melelahkan. Silakan beristirahat Mbak Zahra. Lain kali bolehkah saya berkunjung kembali? Ada hal penting yang saya ingin bicarakan, kata Bang Adul sebelum berpamitan. Ya, silakan Bang Adul. Pintu gubuk saya selalu terbuka lebar untuk Bang Adul. Semoga restoran Bang Adul berjalan lancar dan tidak ada hambatan apapun lagi. Zahra mengangkat tangannya berdoa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Mbak Zahra. Kemudian Bang Adul berpamitan dan pergi. Hari berganti. Zahra menata kuenya dan siap berdagang seperti biasa. Zahra mengangkat dagangannya dan mulai berjalan meninggalkan rumah gubuknya. Ia menawarkan kuenya kepada semua orang yang ditemui. Mbak, beli mbak. Seseorang memakai hoodie memanggil Zahra. Oh iya, silakan dipilih pak. Zahra mempersilakan seperti biasa. Orang itu membuka tudung hoodie-nya dan alangkah terkejutnya, Zahra melihat orang itu adalah si pelaku penabur racun di restoran Bang Adul.
Zahra terkejut dan refleks mundur untuk kabur. Belum satu langkah Zahra berjalan, dari belakang ada orang yang menutup kepala Zahra dengan kantong hitam. Zahra langsung menginjak kaki orang itu dengan sangat kuat. Orang itu kesakitan dan melepaskan tangannya. Zahra membuang kantong di kepalanya. Tapi dari depan, Zahra malah dicekik dan didorong. Hahaha, rasakan ini. Gara-gara lu, rencana gue gagal. Zahra kesulitan bernapas karena dicekik. Ia mencoba melepaskan cengkeraman orang itu, tapi terlalu kuat. Untung kakinya masih bisa bergerak, dan Zahra langsung menendang bagian vital orang itu dengan lututnya. Zahra berhasil lepas dari orang itu dan siap untuk kabur. Tapi ketika menoleh, pukulan telak mendarat di wajahnya. Zahra tersungkur tak kuat bergerak lalu pingsan. Tubuhnya dibawa oleh dua orang itu memasuki mobil kemudian pergi. Sampai di suatu tempat, Zahra diturunkan dan diikat di sebuah kursi. Perlahan Zahra mulai sadar sambil membuka mata. Di depannya sudah ada 3 orang berdiri melihat Zahra dengan tatapan sinis. Zahra merasa sangat ketakutan, tapi ia mencoba untuk tetap tegar tanpa rasa takut menghadapi orang-orang bajingan itu. Hehehe, enaknya diapain ya perempuan ini? Jadi nggak tega liatnya. Tapi bohong, hahaha. Mereka semua tertawa. Sepertinya lu punya hubungan deket ya sama si Adul, sampai lu nekat ngehentiin aksi gue. Memangnya kau siapanya Adul, ha? Kepala Zahra dipegang sampai ia mendengak melihat wajah orang itu. Zahra menghentak-hentakan kaki dan tangannya, memberontak dan berteriak, "Minggir!" Membuat orang di depannya kaget. Hahaha, bikin kaget aja, percuma kau takkan bisa lolos. Lalu Zahra ditampar dengan kencang sampai berdarah selendang penutup wajahnya. Satu kali lagi Zahra akan ditampar, orang lainnya bilang, "Tunggu, jangan dulu. Gue mau lihat wajahnya. Gue penasaran. Kayaknya ini cewek cantik deh. Kita bisa bersenang-senang dulu kan jadinya. Hehehe." Wajah Zahra dipegang dan dielus-elus. "Jika kalian berani membuka selendang ini, aku tak akan maafkan kalian. Dasar bajingan." Zahra tak bisa menahan emosi lagi, tapi apa daya, dia tidak bisa melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Hahaha, terus saja ngoceh. Lu gak bakalan bisa ngapa-ngapain. Selendang Zahra dibuka dan ditarik dari kepalanya. Hahaha, ternyata lu cuma perempuan jelek dan burik. Kita jadi pengen muntah liatnya. Hahaha, makan ini. Zahra dipukul lagi wajahnya. Zahra sangat bersedih. Ia menangis. Sudah sangat lama ia mempertahankan selendangnya agar tidak terbuka dan terlihat wajahnya. Tapi sekarang Zahra malah dipermalukan dan dianiaya oleh orang-orang itu. Zahra hanya bisa tertunduk sambil terus meneteskan air mata bercampur darah. Berdoa kepada Allah supaya datang pertolongan. Kemudian satu orang dari mereka mengambil handphone menghubungi Bang Adul. Mereka merencanakan sesuatu untuk Bang Adul. Mereka memberitahu Bang Adul kalau perempuan yang disekapnya ingin selamat, ia harus datang sendirian karena orang-orang itu akan bernegosiasi katanya. Tapi sebenarnya itu hanya pancingan agar Bang Adul yang datang sendiri bisa dihabisi oleh mereka. Bang Adul menyetujui dan segera berangkat untuk menolong Zahra. Bang Adul sudah berencana berangkat sendiri, tapi Ajmal dan Izan tidak mau ditinggal. Seperti mereka tahu kalau Bang Adul ingin menolong Zahra dan mereka ingin ikut menolong juga. Akhirnya Bang Adul pun membawa Ajmal dan Izan. Sesampainya di lokasi, Bang Adul menaruh Ajmal dan Izan di tempat aman terlebih dahulu. Kemudian Bang Adul memasuki tempat penyekapan Zahra sendirian. Tanpa diketahui Bang Adul, ternyata Izan mengikutinya dari belakang dan masuk lewat atap. Sedangkan Ajmal mengendus-ngendus mencari bau Zahra.
Bang Adul mulai memasuki ruangan seperti gudang kosong. Dari kejauhan, ia melihat Zahra dari belakang duduk di kursi sendirian. Karena khawatir, Bang Adul langsung menghampiri Zahra untuk melihat bagaimana keadaannya. Tapi ketika sudah dekat, ternyata itu hanya sebuah bantal yang dipakaikan selendang Zahra. Kemudian dari atas tiba-tiba ada jaring jatuh menutupi Bang Adul. Bang Adul terjebak dalam jaring dan mencoba melepaskan diri. Hahaha, sekarang aku bisa leluasa untuk menghabisimu. Datang satu orang membawa pipa besi menghampiri Bang Adul. Hei, katakan di mana Zahra? Bang Adul lebih mengkhawatirkan Zahra. Memangnya aku peduli? Hahaha. Orang itu mendekat dan mengayunkan pipa besinya. Dengan tepat waktu, Izan muncul dari atas melompat ke arah wajah orang itu, mencakar dan menggigitnya. Izan dengan erat mencakar orang itu sehingga orang itu memberontak kesakitan. Tangannya mencengkeram Izan untuk dilepaskan. Setelah itu baru Izan terlempar. Izan berhasil menolong Bang Adul tidak jadi kena pukul dan mengulur waktu. Bang Adul kemudian berhasil melepaskan jaring yang menjebaknya. Lalu Bang Adul mengambil jaring itu, membungkus balik dan mengikat si bajingan itu lalu memukulnya sampai jatuh. Katakan di mana Zahra? Bang Adul berteriak bertanya. Coba saja kau cari kalau bisa, haha. Orang itu tidak mau memberitahu di mana Zahra. Bang Adul menoleh-noleh mencari petunjuk. Dan tiba-tiba Ajmal sudah ada di dalam ruangan, mengendus dan mengeong berjalan ke suatu arah sudut ruangan itu. Bang Adul langsung berlari mengikuti Ajmal. Sampai di sebuah ruangan, ada dua orang yang berjaga. Mereka memegang kampak di tangannya. Minggir, kata Bang Adul. Hehe, silakan kalau kau bisa. Satu kampak dilempar ke arah Bang Adul dan Bang Adul berhasil menghindarinya. Kampak itu menancap di kayu coran bangunan. Satu orang lagi mengayunkan kampak ke leher Bang Adul dan Bang Adul berhasil menghindar lagi, tapi menyisakan goresan luka di wajahnya. Bang Adul menangkap tangan orang itu dan melepaskan kampaknya. Bang Adul kemudian memutar lengan orang itu ke belakang dan mendaratkan lututnya ke wajah orang itu sampai terpental. Orang satunya menyerang Bang Adul dan Bang Adul langsung memutar badan, menendang orang itu di dagunya sampai terhempas jatuh, menindih temannya. Barulah mereka diam tak bergerak. Bang Adul mendobrak pintu ruang itu dan terdapat Zahra duduk terikat. Bang Adul mendekati Zahra dan terkejut melihat wajah Zahra yang sesungguhnya tanpa mengenakan selendang. Bang Adul tak bisa berkata-kata melihat wajah Zahra terdapat bekas luka bakar yang mengerikan. Kenapa? Kamu menyesal melihat wajahku yang jelek ini? Ya, tidak apa-apa. Kamu tidak harus menolong saya, kata Zahra. Tidak, aku tidak melihat wajahmu, jawab Bang Adul dengan tegas. Lalu Bang Adul melepas ikatan Zahra dan menggotongnya bersama Ajmal keluar. Izan datang menghampiri dan ikut berjalan bersama. Mereka akhirnya selamat keluar dari gedung itu. Di dalam gedung, tiga orang itu tersadar. Mereka bertiga berkumpul dengan wajah kesal. Sialan, ternyata si Adul gak bisa dianggap remeh. Kita harus lapor pada bos dan menyusun rencana berikutnya. Zahra diantar oleh Bang Adul ke rumah sakit terdekat untuk diobati luka-luka yang diterimanya ketika disekap. Bang Adul berada di luar ruangan, menunggu Zahra yang sedang diperiksa. Ia berharap Zahra tidak apa-apa dan hanya luka ringan saja yang diterimanya. Sepintas Bang Adul teringat wajah Zahra tanpa selendang. Buruknya wajah Zahra membuat empati Bang Adul sedikit menurun. Tapi Bang Adul teringat kata Ustadz Ahmad, bahwa Allah pun tidak pernah melihat hambanya dari bentuk fisik, rupa, atau pakaian, tapi Allah melihat hati hambanya. Seketika Bang Adul langsung tidak memikirkan keburukan wajah Zahra lagi.
Bang Adul hanya fokus pada kebaikan Zahra dan hatinya. Bang Adul merasa lebih tenang dan tersenyum. Bang Adul menunggu cukup lama. Ia mulai khawatir dengan keadaan Zahra. Entah mengapa, Bang Adul ingin sekali melihat Zahra kembali pulih. Ia terus memikirkan Zahra tanpa henti. Tiba-tiba seorang dokter keluar dari ruangan dan Bang Adul langsung menghampirinya. Dengan dada berdegup kencang, Bang Adul langsung menanyakan Zahra. Dokter itu tersenyum melihat gelagat Bang Adul dan berkata, "Tenang saja Pak, tak usah khawatir. Istri Bapak baik-baik saja kok." Dek, hati Bang Adul langsung tersentak dan wajahnya memerah. Bukan dok, itu bukan istri saya. Dia hanya teman saya saja," kata Bang Adul menjelaskan dengan terbata-bata. "Oh, maaf kalau saya salah. Teman Bapak baik-baik saja. Silakan bisa ditemani, Pak." Dokter itu kemudian pergi dan Bang Adul masih sedikit merah wajahnya. Bang Adul mulai membuka pintu untuk melihat keadaan Zahra. Perlahan ia membuka pintu dengan hati-hati. Bang Adul merasa jantungnya berdegup kencang. Entah kenapa, suara dokter tadi masih terngiang-ngiang di kepalanya. Bang Adul hampir tak siap untuk melihat Zahra. Ia masuk sambil menunduk agar ia tidak merasa deg-degan. Kemudian jantungnya kembali berdegup kencang ketika terdengar suara Zahra. "Bang Adul, terima kasih banyak ya sudah menolong saya." Bang Adul langsung menatap mata Zahra sambil salah tingkah dan menjawab, Iya, sama-sama. Syukurlah kamu baik-baik saja." Lama-kelamaan, suasana sudah mulai cair kembali seperti biasa. Bang Adul dan Zahra saling bercerita hal yang dialaminya ketika kejadian itu. Zahra sangat berterima kasih kepada Bang Adul karena telah menyelamatkannya. Bang Adul pun berterima kasih kepada Zahra telah menyelamatkan restorannya. Mereka saling bercerita dan tertawa bersama di ruangan itu. Karena luka yang tidak cukup parah, Zahra sudah diperbolehkan pulang. Hanya saja masih butuh banyak istirahat untuk mempercepat kesembuhannya. Awalnya Zahra ingin langsung pulang ke rumah gubuknya, tapi Bang Adul melarang karena khawatir akan terjadi apa-apa kepada Zahra. Mengingat kini mereka berdua telah berurusan dengan orang-orang jahat itu. Zahra menolak karena tidak mau merepotkan Bang Adul. Tapi Bang Adul tetap bersikeras memohon kepada Zahra karena demi keselamatannya juga. Sampai rumah Bang Adul, Zahra dan Izan sudah di sana menyambut kedatangan Bang Adul dan Zahra. Terkhusus Ajmal yang langsung mengendus-ngendus dan menghampiri Zahra seakan ikut mengkhawatirkan keadaan Zahra. Zahra pun mengelus-ngelus Ajmal dan berkata, Iya Ajmal, saya di sini dan baik-baik saja. Akhirnya kita berjumpa kembali ya setelah sekian lama." Bang Adul memiliki kamar yang kosong dan itu ditempati Zahra untuk sementara waktu. Zahra beristirahat di kamar itu tanpa sedikit pun diganggu oleh Bang Adul. Bang Adul hanya berpesan jika ada butuh bantuan, boleh panggil Bang Adul kapanpun Zahra mau. Zahra sangat merasa nyaman di kamar itu. Zahra kemudian memejamkan mata, lalu tertidur. Semakin terlelap Zahra tertidur. Tiba-tiba, matanya terasa silau dan ia membuka matanya secara perlahan. Ia melihat kobaran api di depannya. Zahra kecil menangis jadi-jadinya karena ketakutan. Rumahnya tengah kebakaran. Zahra berteriak meminta tolong dan memanggil-manggil ayah dan ibunya, tapi tak ada yang kunjung datang menolongnya karena terpisah entah di mana. Kobaran api semakin besar. Zahra kecil semakin merasa kepanasan sambil menoleh-noleh mencari jalan keluar. Tiba-tiba dari arah jendela, ada seorang anak laki-laki yang mengetuk-ngetuk jendela dan berusaha membukanya. "Hei, lewat sini, ayo cepat." Jendela kaca itu terbuka dan anak laki-laki itu mengulurkan tangannya. Zahra kecil berusaha memanjat dengan pijakan yang ada di sekitarnya. Zahra kemudian berhasil meraih tangan anak laki itu dan anak laki-laki pemberani itu menarik tangan Zahra dan mengeluarkannya.
Mereka berdua berhasil keluar dari rumah Zahra kecil yang kebakaran. Mereka kemudian hendak berlari menjauhi rumah itu. Tapi tiba-tiba ada balok besar terbakar yang jatuh dari atas rumah itu. Anak laki-laki itu menarik Zahra kecil mencoba melindunginya. Tapi besarnya balok terbakar itu tetap mengenai mereka berdua. Zahra langsung terbangun dari tidurnya. Ia telah bermimpi buruk malam itu. Keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Zahra menyandarkan tubuhnya dan memegang kepalanya. Istighfar dan doa diucapkannya berkali-kali untuk menenangkan dirinya. Entah sejak kapan terakhir kalinya ia mimpi buruk tentang ingatannya pada kebakaran itu. Dan kini terulang kembali mimpi itu. Zahra menangis teringat kembali semua kejadian itu. Zahra kemudian beranjak dari tempat tidurnya. Ia hendak mengambil wudhu dan melaksanakan sholat malam untuk lebih menenangkannya. Terlihat Ajmal dan Izan tidur di tempatnya dengan gemas. Zahra memperhatikan dan mengelus dua kucing itu membuatnya lebih tenang. Malam itu Zahra melaksanakan sholat tahajud melepaskan semua bebannya. Ia berdoa kepada Allah untuk semua harapan dan kebaikan dalam hidupnya. Ia juga selalu berdoa untuk dipertemukan kembali dengan ayah dan ibunya yang sampai saat ini belum ada kabar sejak terpisah karena kebakaran itu. Kekhusyuan Zahra bermunajat kepada Allah membuatnya lupa waktu sampai waktu subuh tiba dan melanjutkannya dengan sholat subuh. Hari-hari kemudian, keadaan Zahra semakin membaik. Tak terasa sudah hampir 1 minggu Zahra menginap di rumah Bang Adul. Sudah waktunya Zahra pamit dan kembali ke rumahnya. Izan dan Ajmal hampir tidak mau ditinggal Zahra. Izan juga sudah semakin dekat dengan Zahra. Kehadiran Zahra sudah seperti keluarga di rumah Bang Adul. Tapi kini Zahra sudah harus kembali ke rumahnya karena tak baik jika ada 2 orang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tinggal bersama dalam satu rumah. Bang Adul kemudian mengantarkan Zahra pulang dengan motornya. Bang Adul merasa harus mengantarkan Zahra sampai di rumahnya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Baru saja ia memikirkan hal itu, tiba-tiba dari belakang ada 2 motor mencurigakan mengikuti Bang Adul. Bang Adul menancap gasnya lebih kencang dan 2 motor itu juga langsung mengikutinya dengan kencang. Aksi kejar-kejaran motor pun terjadi. 2 motor itu terus mengejar Bang Adul. Bang Adul menambah kecepatan dengan maksimal, dan ketika ada gang, Bang Adul langsung masuk untuk mengecoh mereka. Gang yang sempit dan cukup ramai membuat suatu keributan di tengah-tengah penduduk. Para pengejar masih terus mengikuti Bang Adul dari belakang sambil menyetir membabi buta mengenai beberapa orang. Bang Adul yang tak mau melibatkan orang-orang sekitar kembali keluar ke jalan besar dan 2 orang itu masih terus mengejar Bang Adul. Motor Bang Adul melaju dengan cepat, tapi para penjahat tak menyerah sama sekali. Menyadari hal itu, Bang Adul punya ide untuk mengecoh mereka. Ketika para pengejar sudah berada di kanan dan kiri Bang Adul, mereka sudah siap memepet Bang Adul dari 2 sisi. Dengan timing yang tepat, Bang Adul mengeremkan motornya. 2 motor yang memepet Bang Adul seketika langsung bertubrukan cukup keras, sampai-sampai mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh. Posisi Bang Adul yang di belakang langsung berbelok dan menyalip mereka yang terjatuh. Bang Adul merasa tenang karena 2 pengejar itu telah dirobohkan. Ia pun melanjutkan perjalanannya mengantarkan Zahra. Tapi dugaan Bang Adul ternyata salah. Tiba-tiba dari depan ada yang melempar rantai paku melintang jalan. Jarak yang sangat dekat membuat Bang Adul tidak dapat mengerem dan akhirnya terkena paku itu. Ban motor Bang Adul pecah dan Bang Adul menghentikan motornya. Bang Adul turun dari motor dan mengajak Zahra untuk segera lari. Sayangnya, di depan sudah ada sekelompok orang dengan senjata tajam menghadang Bang Adul. Bang Adul lalu berbalik arah untuk lari.
tapi juga sudah ada kelompok orang lagi di sana. Bang Adul dan Zahra kini terkepung di tengah-tengah para penjahat dengan senjata tajam. Hahaha, sekarang lu gak akan bisa lari lagi. Ini bakalan jadi akhir kehidupan lu, Dul. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Zahra yang juga ketakutan bingung ingin berbuat apa. Bang Adul sangat kasihan dengan Zahra karena terlibat masalah ini. Oke, saya menyerah. Kalian menginginkan saya kan? Kalau begitu silahkan tangkap saya, tapi jangan sentuh wanita ini. Bang Adul membuat suatu kesepakatan dengan mereka. Menurut Bang Adul, itulah satu-satunya cara supaya bisa menjauhkan Zahra dari bahaya. Bang Adul pun ditangkap. Zahra sangat bersedih akan kejadian itu. Ia hanya bisa berteriak memohon, tapi tidak digubris sama sekali. Bang Adul memberikan isyarat kepada Zahra dengan tersenyum, dan dari mulutnya seperti mengucapkan, "Tenang saja, semua akan baik-baik saja." Kepala Bang Adul dibungkus kain hitam dan digotong ke dalam mobil, kemudian pergi. Zahra yang tengah sendirian hanya bisa menangis sesegupkan di tengah jalan yang sepi. Zahra kemudian bangun dan berjalan masih berpikir apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan Bang Adul. Ia sangat ingin menolong Bang Adul bagaimanapun caranya. Zahra terus berjalan mencari tempat keramaian. Barulah ia menemukan angkutan umum dan menaikinya. Mata Bang Adul mulai terbuka. Ia mendapati dirinya di sebuah ruangan tak dikenal dalam posisi berdiri. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi tangannya menjulur ke atas dan terikat di sebuah kayu besar menyilang ke bawah, yang juga terikat kakinya di sana. Bang Adul mencoba menggerakkan sekujur tubuhnya kembali, tapi tak bisa. Bang Adul terikat di kayu besar itu dan tidak dapat bergerak. Bang Adul kembali melihat di sekelilingnya, tapi tidak ada yang bisa diraihnya. Tak lama kemudian, datanglah beberapa orang menghampiri Bang Adul. Hahaha, udah bangun lo, Dul. Bang Adul membuka matanya melihat orang-orang yang tak asing lagi yang dulu pernah ia temui ketika menyelamatkan Zahra. Mau apa kalian? Lepaskan saya. Sambil menggerak-gerakkan seluruh tubuhnya, memberontak walaupun tak ada hasil. Hahaha, tak semudah itu, bodoh. Mereka tertawa melihat Bang Adul yang tak berkutik. Sebelumnya, rasain dulu nih pembukaan dari kita, kata mereka dan langsung memukuli Bang Adul. Bang Adul yang tak bisa bergerak hanya bisa pasrah menerima semua pukulan itu. Sekujur tubuh Bang Adul dipukuli dan wajah sebagai sasaran utama. Wajah Bang Adul mulai dipenuhi dengan luka dan darah yang menetes. Setelah itu, mereka menjelaskan apa yang mereka inginkan, yaitu meminta Bang Adul menutup restorannya karena bos mereka merasa kalah saing dengan adanya restoran Bang Adul. Mereka mengancam jika Bang Adul tidak menutup restorannya, mereka akan membunuhnya. Bang Adul sama sekali tidak mengiyakan permintaan mereka. Bang Adul berpikir jika ia menutup restoran, pasti akan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena banyak orang yang bergantung pada restorannya. Bang Adul kemudian memikirkan bagaimana supaya ia bisa damai dengan para pemilik restoran lain tanpa harus dirugikan salah satunya. Diamnya Bang Adul dengan ancaman orang-orang itu membuat mereka semakin kesal. Pukulan pun tak henti-hentinya diterima Bang Adul yang hanya bisa menggerak-gerakkan tubuhnya yang tak terlepaskan itu. Oke, lu emang pengen mati ya? Amarah mereka semakin membara dan mulai mengeluarkan senjata tajam. Bang Adul sudah pasrah. Ada rasa takut di dadanya, tapi dalam hatinya ia selalu mengingat Tuhannya sambil terus berdoa. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan dan petunjuk untuk melawan penjahat-penjahat ini. Sambil masih terus menggerak-gerakkan diri dan melihat sekelilingnya mencari cara melepaskan diri. Para penjahat itu sudah siap dengan senjata tajam mereka, menatap kejam kepada Bang Adul. Ya Allah, apakah ini akan menjadi akhir hidup saya?
tolong saya ya Allah. Bang Adul masih terus berdoa. Bang Adul melihat para penjahat yang memegang senjata tajam di tangannya dan terbesitlah sebuah ide. Di depan jalan rumah Bang Adul, berhentilah sebuah angkutan umum dan Zahra turun dari sana. Zahra masuk ke rumah Bang Adul dan mengecek kehadiran Ajmal dan Izan yang sedang bermain. Melihat Zahra masuk, Ajmal dan Izan langsung menghampiri dan menghiburnya seperti mengetahui perasaan kacau yang sedang dialami Zahra. Zahra kemudian berpikir untuk menyelamatkan Bang Adul bersama Ajmal dan Izan. Zahra tahu Ajmal yang buta mempunyai penciuman yang sangat tajam dan Izan adalah kucing yang sangat lincah. Zahra yakin pasti bisa menemukan Bang Adul dengan membawa Ajmal dan Izan. Bang Adul memanggil salah satu dari penjahat itu yang memegang golok besar untuk mendekat dan berkata, emang lu bisa bunuh gue? Gak bakal bisa, pecundang kayak lu gak bakal bisa bunuh gue. Seketika wajah si penjahat menjadi merah padam. Masih bisa lu yang ngomong kayak gitu? Nih rasain. Ia langsung menghunuskan golok tajam itu ke arah perut Bang Adul. Dan karena tali yang terus digerak-gerakan Bang Adul sudah longgar, Bang Adul dengan sigap mengangkat badan dan kakinya ke atas. Sesuai perhitungan, golok yang dihunuskan itu menancap ke kayu dan mengenai tali pengikat kaki Bang Adul. Si penjahat mencoba mencabut golok itu kembali tapi sangat keras. Bang Adul dengan cepat menggosokkan tali di kakinya ke golok yang menancap itu supaya dia putus. Dua penjahat lain yang menyadari hal itu langsung berlari menyerang Bang Adul dari depan. Dengan lebih keras dan cepat, Bang Adul menggosokkan tali itu ke golok sampai akhirnya terputus. Karena kaki yang sudah bebas dan leluasa, Bang Adul menghindari dua penjahat yang menyerang dengan mengangkat kaki dan tubuhnya ke depan. Kemudian setelah berhasil menghindari dua serangan itu, Bang Adul langsung menendang mereka dengan tumitnya sampai mereka tersungkur. Satu orang yang berhasil mencabut goloknya kembali menyerang Bang Adul. Bang Adul langsung menghindar dan menjepit kepala orang itu dengan kakinya. Kemudian membenturkannya ke tiang kayu sampai orang itu terjatuh. Tapi belum selesai. Karena Bang Adul di sana hanya sendiri dan tangannya masih terikat di tiang. Sedangkan para penjahat lain masih tersisa banyak. Mereka semua mengambil senjatanya masing-masing siap mengeroyok Bang Adul. Bang Adul mencoba untuk tetap tenang, berdoa dan berpikir untuk menghadapi mereka semua. Hahaha, lumayan juga lo Dul, tapi jumlah kita masih banyak dan lu cuma sendiri di situ. Para penjahat mulai maju selangkah demi selangkah sambil ancang-ancang menyerang. Dan ketika mereka semua maju menyerang menghunuskan senjata, Bang Adul kembali menghindari dengan mengangkat badannya lebih kuat sampai badannya berbalik ke belakang dan kakinya berpijak di kayu pengikat tangannya. Bang Adul berada di atas kayu yang sebelumnya mengikatnya dan langsung mencoba melepaskan tangannya di atas. Para penjahat yang tidak mengenai Bang Adul merasa terkecoh dan langsung menghunuskan senjata mereka ke atas di mana Bang Adul berada. Bahkan mereka ada yang sampai melempar senjata tajamnya supaya bisa mengenai Bang Adul. Ketika senjata-senjata itu hampir mengenai Bang Adul berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan melompat jauh sambil salto ke belakang. Lagi-lagi para penjahat tidak berhasil melukai Bang Adul. Mereka kembali berbalik ke arah Bang Adul untuk menyerangnya. Bang Adul mencari benda yang bisa dipakainya untuk senjata dan berhasil menemukan pipa besi. Bang Adul segera mengambil pipa besi itu dan dipakainya untuk melawan para penjahat. Beberapa serangan benda tajam pun langsung tertangkis dengan pipa besi itu dan menjatuhkan beberapa senjata para penjahat. Dengan bersenjatakan pipa besi dan kelihayan Bang Adul berkelahi, Bang Adul berhasil menangkis semua serangan benda tajam dan memukul mundur beberapa dari mereka. Tapi banyaknya jumlah para penjahat
membuat Bang Adul kewalahan juga sampai harus bertahan sambil terus mundur. Zahra bersama Ajmal dan Izan berangkat ke arah Bang Adul dibawa oleh para penjahat-penjahat waktu itu. Setelah cukup jauh, Zahra turun dari kendaraan umum dan melepaskan Ajmal si kucing buta untuk mengendus mencari bau Bang Adul. Ke arah mana lagi ia dibawa pergi. Tak lama kemudian, dengan tajamnya penciuman Ajmal berjalan terus menuju ke suatu arah. Kemudian Zahra langsung mengikuti Ajmal dan diikuti oleh Izan. Setelah berjalan cukup jauh, mulai terlihat sebuah rumah kosong yang di depannya ada 2 penjaga. Zahra menghentikan Ajmal yang mengeong ingin menuju ke sana, dan Zahra yakin pasti Bang Adul ada di dalam sana. Zahra merasa sedikit takut melihat 2 penjaga itu, tapi keinginannya menolong Bang Adul membuat keberaniannya semakin kuat. Zahra kemudian merencanakan sesuatu untuk bisa masuk ke rumah kosong itu sambil terus mengintai dari balik pepohonan. Setelah rencananya matang, mulailah Zahra menjalankan rencananya. Ajmal menggerakkan semak-semak di balik pohon di depan para penjaga. Mereka langsung berteriak mencari tahu siapa yang bergerak itu. Ajmal kembali menggerakkan semak-semak, sehingga satu dari mereka menghampiri ke semak-semak itu sambil membawa golok. Sesampainya di semak-semak yang bergerak, penjaga itu baru sadar ternyata hanya kucing yang ada di sana. Si penjaga langsung ingin berbalik kembali dan Zahra mengayunkan sebatang balok tepat dari belakang membuat penjaga itu terjatuh pingsan. Suara jatuh si penjaga itu membuat penjaga satunya langsung bergerak menghampiri ke arah suara sambil membawa golok juga. Ia mendapati temannya tergeletak di sana, membuatnya langsung waspada dengan memegang goloknya. Ia mencari siapakah yang melakukan itu pada temannya. Lalu dari belakang, Izan melompat dan mencengkram leher orang itu, membuatnya kesakitan dan memberontak mencoba melepaskan Izan. Zahra kembali muncul dan mengayunkan baloknya tepat di kepala orang itu. 2 penjaga pun berhasil ditumbangkan oleh Zahra dengan bantuan Ajmal dan Izan. Di dalam rumah kosong itu, Bang Adul masih bertarung sendirian. Keahlian Bang Adul dalam berkelahi tidak berkurang sedikit pun dari waktu dulu ketika ia menjadi bos preman, sampai sekarang pun masih sangat kuat. Wajah dan badan Bang Adul yang penuh gores luka tak mengurangi staminanya dalam bertarung. Semakin lama, justru wajah Bang Adul semakin garang. Para penjahat itu pun mulai kewalahan menghadapi Bang Adul. Ketika para penjahat itu mulai kembali menyerang bersama, terdengar suara teriakan dari kejauhan. Suara Zahra menghentikan gerakan para penjahat itu dan mereka semua menoleh ke arah Zahra. Bang Adul melihat Zahra dengan gembira, tapi seketika berubah menjadi khawatir karena bertemu Zahra pada waktu yang tidak tepat, di mana saat itu sedang berlangsung pertempuran sengit. Kehadiran Zahra dimanfaatkan oleh para penjahat untuk mengincar kelemahan Bang Adul. Para penjahat berbalik arah kepada Zahra dan berlari untuk menyerang Zahra. Melihat itu, Bang Adul dengan sangat khawatir langsung berlari ke arah Zahra. Pipa besi yang dipegangnya digunakan untuk melompat melewati para penjahat itu. Bang Adul terbang melompat dengan pipa besi dan berhasil mendarat tepat di hadapan Zahra untuk melindunginya. Bang Adul mengayunkan pipa besinya menghalau para penjahat itu agar menjauh dari Zahra. Serangan para penjahat berhasil ditangkis tidak mengenai Zahra. Tapi tiba-tiba darah menetes dari baju Bang Adul. Di sana terdapat 2 pisau yang tertusuk di badannya. Bang Adul merasakan lemas dan merunduk jatuh dengan lututnya. Para penjahat tertawa melihat Bang Adul yang terkena tusukan dan melemah. Tapi tak disangka, Bang Adul ternyata masih kuat untuk bangkit. Zahra yang shock melihat Bang Adul berdarah-darah membuatnya sangat takut.
Tapi kata-kata Bang Adul yang terlontar membuat Zahra kembali bersemangat. Hehehe, memangnya dengan begini kalian pikir bisa membunuhku? Mbak Zahra, ayo kita bertarung bersama. Kau ayunkan saja balok itu sesukamu, aku akan melindungimu. Sambil Bang Adul mencabut 2 pisau yang menancap di badannya. Pertempuran kembali terjadi antara penjahat dengan Bang Adul dan Zahra. Ajmal dan Izan disembunyikan oleh Zahra di sudut rumah itu untuk menghindari bahaya. Ayunan bolok Zahra terus mengenai para penjahat, dibantu Bang Adul yang terus menangkis serangan, juga melumpuhkan yang lainnya. Sampai akhirnya, pertempuran pun usai dengan kemenangan di tangan Bang Adul dan Zahra. Para penjahat tumbang semuanya tanpa tersisa. Bang Adul tersenyum kepada Zahra karena telah berhasil melawan para penjahat bersama-sama. Bang Adul dan Zahra mulai berjalan menuju pintu keluar. Tapi rasa lelah dan luka Bang Adul yang sangat banyak tak bisa ditahan lagi, sehingga membuat Bang Adul tersungkur jatuh. Ajmal dan Izan yang dari tadi menunggu langsung berlari ke arah Bang Adul mengeong kencang menangisi Bang Adul. Zahra juga seketika menangis melihat keadaan Bang Adul, kemudian berteriak memanggil nama Bang Adul dan meminta pertolongan. Hari yang panjang penuh perjuangan dan darah akhirnya telah berakhir. Tapi, apakah Bang Adul akan selamat? Hari-hari berlalu secara perlahan. Kemudian 1 minggu berlalu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Segala kesedihan sudah mulai sirna dan dilupakan. Sampai tak terasa sudah 1 tahun berlalu. Kesedihan, ketakutan, kekhawatiran kini telah tiada dan justru malah berubah menjadi kebahagiaan yang kian hari kian bermekaran dan terus tumbuh. Terlihat sosok perempuan yang sangat cantik sudah dirias dengan gaun pengantinnya. Hari itu, ia akan melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki pujaan hati yang akan menjadi imam dan pendamping hidupnya. Ia terus berjalan dengan anggun menuju tempat yang telah disediakan, yaitu tempat akad nikah. Tibalah saatnya sang ayah dari perempuan itu melangsungkan akad nikah dengan calon suami anaknya. Benar sekali, wajah yang tak asing itu adalah Pak Ilham, sang dermawan yang kita kenal sebelumnya. Ia mengawinkan anaknya kepada Bang Adul hari itu dengan penuh haru kebahagiaan. Semua orang menyaksikan haru kebahagiaan itu sambil menangis bersama. Semua doa dan kebaikan dipanjatkan untuk pengantin baru supaya langgeng sepanjang hidupnya dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam kamar pengantin, 2 pengantin baru itu mulai duduk berduaan. Bang Adul memulai pembicaraan. Sungguh indah parasmu, wahai Zahra bidadariku. Yakin mas, apakah engkau tidak tertarik dengan parasku yang dulu? Sungguh, dulu pun aku sudah melihat kecantikan dari hatimu, Zahra. Mereka berdua saling memuji dengan kata-kata lembut. Wajah Zahra kini telah berubah sangat cantik semenjak ia menemukan ayah kandungnya, yaitu Pak Ilham. Zahra diberikan perawatan operasi oleh ayahnya, sampai kembalilah wajahnya yang cantik jelita sekarang ini. Kemudian tiba-tiba Bang Adul bertanya dengan pertanyaan aneh. Engkau sendiri belum pernah kan melihat tubuhku tanpa pakaian? Apakah engkau akan kecewa dengan ini? Bang Adul kemudian membuka bajunya. Sekarang terlihat semua bekas luka yang pernah diderita Bang Adul. Wahai suamiku, aku pun tak peduli dengan itu semua seperti engkau melihat parasku yang dulu. Zahra tersenyum dengan manis merayu Bang Adul. Tapi
Ekspresi itu terhenti ketika melihat luka bakar di punggung Bang Adul. Zahra seketika diam dan kemudian bertanya tentang luka bakar yang ada di punggung Bang Adul. Bang Adul menceritakan kejadiannya ketika kecil ia menolong wanita kecil dari kebakaran dan memperoleh luka bakar itu. Zahra langsung menangis jadi-jadinya dengan penuh bahagia dan memeluk Bang Adul.